Kampung Kamora letaknya tidak jauh dari ibu kota kabupaten. Namun, beberapa hari yang lalu untuk sampai ke kampung ini, saya harus menembus jalanan berbatu serta hamparan rawa. Suku yang dikenal memiliki keahlian seni tinggi ini sebagian masih tinggal di wilayah pedalaman. Perjalanannya memang nggak jauh, cuma 8 km kurang lebih, tapi karena aksesnya yang cukup sulit, maka kita harus pakai truk yang besar sekali. Terima kasih. Berarti ini setiap musim hujan aja kayak gini? Atau setiap hari? Setiap hari? Nah, ini dia salah satu alasan kenapa kita hanya bisa masuk menggunakan kendaraan besar seperti truk ini. Ini bisa dilihat ya di belakang, ini sepanjang hari bukan saat musim hujan aja. Jalannya itu tergenang dengan air, apalagi di depan ada yang dalam sekali ya, Kak. Sebagian besar wilayah distrik Mimika Tengah adalah rawa. Semakin mendekati sungai, genangan air semakin dalam dan luas. Ini dia yang saya maksud tadi, jadi jalan sama air dari rawa ini nggak bisa dibedain, bahkan perahu dan mobil truk aja bisa jalan beriringan. Jadi ada dua jalur nih buat jalur darat dan jalur air. Pekatnya lumpur akhirnya tidak bisa lagi ditembus dengan mobil. Kami harus pindah ke perahu untuk keluar muara dan menyeberangi sungai Kamora. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, ini kita sampai juga, tapi harus menyeberang dulu. Ini namanya sungai apa, Kak? Sungai Kamora. Sungai Kamora ini cukup luas ya jaraknya, jadi untuk menyeberang tetap kita harus pakai perahu. Jadi emang kendaraan nggak bisa masuk sampai dalam. Ini satu-satunya jalan. Akhirnya nih sampai juga di Kampung Kamora. Nah, ya? Oke. Terima kasih. Jadi ini sebagai salah satu pertanda untuk orang yang pertama kali masuk ke kampung ini. Jadi diberi tanah di dahi seperti ini. Warga Kampung Kamora sangat terbuka dan ramah kepada tamu. Lumpur yang disematkan ke dahi adalah tanda kehadiran saya sudah diterima di tanah Kamora. Saya bahkan disambut seperti tamu agung. Jadi emang adatnya di sini kalau mengantarkan tamu baru itu sambil diiringi tarian dan juga musik-musik tradisional seperti ini. Dan itu diikutin sampai tempat kita akan bermalam. Kemeriahan warga Kampung Kamora ketika kedatangan saya esoknya berubah menjadi lara saat mereka ditinggal oleh sang kepala suku. Mereka melepas semua urusan demi melepas sang penjaga adat menuju keabadian.